RUU perampasan aset segera diselesaikan. Selamat pagi, Jess. RUU perampasan aset segera diselesaikan. Nggak bisa, Pak. Jess, saya mendengarkan video ini mendidih hati saya. Percaya boleh, nggak boleh, rakyat itu menjadi sapi perahnya pejabat, terutama yang duduk di gedung kumbang yang berwarna hijau itu. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Zaman Soeharto berkuasa 32 tahun, dia punya cara. Caranya adalah dia kandangkan Orde Lama. Dia kandangi Orde Lama. Sehingga Soeharto bisa berkuasa 32 tahun. Ketika Soeharto rontok, roboh, maka bangsa ini menjadi bancaan. Menjadi bancaan. Secara sporadis, 3 partai itu dibelah menjadi multi partai. Sehingga yang dulu korupsinya diatur sama Soeharto, ya, siapa yang boleh korupsi dan siapa yang tidak boleh korupsi. Ketika Soeharto lengser, itu uang rakyat dibuat bancaan di Senayan. Sehingga korupsi merajalela, aset dijual, dibuat pesta pora sedemikian rupa. Kalau saya boleh gambarkan, Jess, ya, gambaran saya nih, Jess, ini opini pribadi saya nih, Jess, ya. Soeharto itu 32 tahun korupsinya itu seperti ini. Ini landasan pacu, ya, landasan pacu. Dia lagi mau terbang ini, mau take off ini. Ini korupsinya Soeharto nih. Mau take off ini. Karena 32 tahun itu dia punya rencana yang disebut Repelita hari itu, untuk membuat Indonesia menuju kepada negara adidaya ketika berusia 100 tahun. Makanya hari itu 32 tahun sampai detik ini, semua yang Jokowi selesaikan semuanya sudah ada dalam wacananya Pak Harto. 32 tahun itu. Jadi korupsinya Soeharto itu baru mau take off di landasan pacu. Itu ya, Jess. Ketika Soeharto dirontohkan, dirubuhkan, dia mau take off, nggak jadi. Ya, itu multi partai langsung merubah, rebutan mereka. Itu dia langsung nyelip itu. Wush, langsung take off. Wah, langsung mereka 3.000 kaki di atas permukaan laut, Jess. Itu korupsi-korupsi yang terjadi seperti itu. Makanya kamu lihat dari semenjak 98 sampai hari ini, yang namanya korupsi itu udah kayak, nggak ngerti saya, nggak bisa ngomong saya. Ya, itulah sebabnya pemerintah hari ini di bawah pimpinan Pak Jokowi meminta supaya Undang-Undang Perampasan Aset disahkan. Dan kamu tahu jawabannya orang-orang Konoha yang ada di gedung Kumbang, yang ada di Senayan, yang terhormat itu, nggak bisa. Karena apa? Karena semuanya dikendalikan sama ketua partai, pimpinan partai. Itulah sebabnya, ya, kalau Soeharto bisa berkuasa 32 tahun, sehingga membentuk rancangan pembangunan, melanjutkan Pak Karno, masuk ke Soeharto, dan kemudian di era 15 tahun kemarin sebelum Pak Jokowi, Indonesia menjadi sapi perah di negeri sendiri, persis seperti nubuatnya omongannya Pak Karno, ya, kita udah berhenti dengan penjajah, tapi hati-hati dengan internal. Dan itu terjadi. Indonesia diporak-porandakan dengan orang-orang di internal sendiri, yang mereka ini rakus dengan kekayaan Indonesia. Hanya mikirin perutnya, kantongnya, partainya, koalisinya, kekuatannya. Dan itu diporak-porandakan oleh Pak Jokowi 10 tahun terakhir ini. Itu luar biasa. Makanya kekilah Mak Banteng dengan mencetuskan Jokowi itu adalah petugas partai, karena dia jengkel, karena Jokowi tidak bisa disetir. Nah,
Apa yang saya omong, kamu bisa cek itu di Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, ya bank-bank pemerintah, di mana uang-uang mereka itu dikunci, nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa dipakai. Salah satu yang punya uang di Mandiri ada sekitar 10.000 triliun, itu nggak bisa diambil itu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi 2024 dan ke depan Indonesia menjadi yang luar biasa? Pilih ketua partainya menjadi presiden, yaitu siapa? Pak Prabowo. Ingat loh, saya ngomong, saya bukan orang partai dan saya bukan TKN manapun. Saya bukan orang partai dan saya tidak jubir, tidak. Saya bukan jubir dan saya bukan koalisi manapun. Saya rakyat jelata yang berani berbicara. Ya kalau enggak, ya enggak ada yang bersuara. Ya, pilih Pak Prabowo karena beliau adalah ketua partai, sehingga beliau bisa menekan. Yang kedua, beliaulah satu-satunya dari 3 paslon itu yang tidak pernah berurusan dengan hukum. Dan kekayaannya itu adalah kekayaan yang real, kekayaannya beliau sendiri. Karena apa? Kakek buyutnya Pak Prabowo itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang berhasil. Cicitnya Pak Prabowo itu pendirinya Bank BNI. Ayahnya Pak Prabowo 5 besar ekonom dunia, Pak Sumitro. Jadi beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Pak JK mengatakan bahwa Prabowo lah yang ketemu pertama kali ketika dia menjadi wakil presidennya SBY, dan daripada tanah itu diambil asing, Pak Prabowo menyelamatkan tanah itu. Kamu bisa cek sendirilah, ya. Dan isilah gedung yang terhormat di Senayan itu, gedung Kumbang itu yang warnanya hijau, dengan partai yang baru, yaitu apa? PSI. Analisa dari bacotnya Effendi ini, ya, kamu boleh percaya, kamu boleh suka, kamu boleh enggak urusan saya. Kalau PSI masuk ke Senayan 70%, maka undang-undang pasti dirubah. Dan saya percaya PSI itu partai yang sangat nasionalis dan 80% anak-anak muda. Waktunya anak muda dipercaya untuk membuat Indonesia menuju kepada Indonesia Emas tahun 2045. Saya percaya itu. Indonesia tidak kurang duit, Jess. Indonesia tidak kurang duit. Duit di Indonesia itu luar biasa. Hanya karena salah tempat. Karena tempatnya dikuasai sama... Tidak bisa ngomong saya lah. Ya kamu tahu sendiri. Nah caranya adalah ya kandangin itu semua. Seperti Pak Harto mengandangkan Orde Lama. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjadikan Indonesia hebat. Salah satu video VT saya, kamu bisa cek di album VT saya membahas tentang kerajaan. MPR, DPR, kalau saya dipercaya untuk membenahi negara ini, maka yang pertama kali saya bubarkan, saya pernah mengatakan, saya bubarkan MPR, DPR, dan menggantikan kursi tersebut diduduki sama kerajaan-kerajaan dari Aceh sampai Sumatera Selatan, dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa, dan kemudian Maluku, Sulawesi, Kalimantan sampai ke Papua. Pasti keturunan raja-raja itu masih ada. Dan mereka lah yang duduk di sana mewakili rakyatnya masing-masing. Untuk menjadi apa? Anggota MPR, DPR. Dan mereka lah yang akan memperjuangkan wilayahnya. Sudah pasti itu. Kenapa? Karena mereka keturunan raja. Dan pasti akan memiliki hati untuk rakyatnya. Presiden tetap presiden. Tapi dengan cara seperti itulah. Dan itu sifatnya langgeng. Ya, digantikan dengan keturunan-keturunan mereka. Itu cara kita menghormati. Itu saya pikir lebih hebat itu. Tapi kalau saya yang dipilih untuk membenahi, kan saya enggak. ya makanya terserah. Indonesia waktunya bangkit karena buku besar saya ngasih tahu saya, ya, dia sang pencipta, Tuhan semesta alam yang memanggil burung buas dari timur. Dan burung buas dari timur adalah Indonesia, satu-satunya negara di wilayah timur yang memiliki logo burung Garuda. Dan partai yang akan berkuasa yaitu partai dengan kepala burung Garuda, yaitu Gerindra. Waktunya untuk kamu merubah cara berpikir dan memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo 02 untuk membuat negara bangsa yang sangat luar biasa ini menjadi adidaya menggantikan Amerika.